Nah, sekarang pola berpikir seorang trader. Nah, ini. Kalau tadi sudah mengalami masa-masa newbie, pasca newbie, fundamental, belajar TA, kemudian bisa TA, pasti seorang trader itu pola berpikirnya adalah multitasking. Kemudian yang kedua adalah komprehensif. Itu. Jadi tidak bisa terpaku hanya satu hal aja, satu indikator aja, atau satu momen aja. Tapi dia mengkombinasi semuanya, menggunakan beberapa indikator, menggunakan beberapa momen, menggunakan beberapa news dan sebagainya. Jadi harus ingat, ya. Nah, ini yang dinamakan komprehensif. Kemudian multitasking, artinya apa? Apalagi yang udah yang punya grup atau yang udah bisa trading yang artinya yang udah ya sejenis pakar lah. Itu pasti multitasking. Bahkan monitornya bisa 2 atau 3. Itu. Nah, pertanyaannya sekarang pola berpikir multitasking dan komprehensif itu seperti apa? Ya, nah nih. Ini saya pinjamkan dulu. Ya. Oke. Nah, pertama kita harus tahu setelah dia sudah sebagai trader, dia punya jati diri itu, swing, scalping atau pas itu, ya. Nah, biasanya dia akan menerapkan cut loss ya. Nah, jadi setelah punya gaya trading, dia punya prinsip, prinsip yang berhubungan dengan tradingnya, ya. Nah, ada yang prinsip dalam arti gini, saya akan bermain hanya LQ45 atau non LQ45, ya, atau mungkin kombinasi dan sebagainya. Bahkan batas cut loss-nya juga tiap-tiap orang juga punya punya prinsip juga. Misalnya saya 3% kalau udah koreksi cut loss. Tapi ada juga yang bertahan. Kenapa? Dia yakin dia akan mantul di garis ini, akan mantul di harga ini. Nah, itu. Ini juga satu pola pikir yang dimana yang berhubungan dengan menentukan gayanya sama prinsip cut loss-nya. Kemudian yang lain apa? Harus selalu update, ya, update yang berhubungan dengan apa? Nah, itu misalnya kayak di investing.com, komoditi, gold, kemudian tin, timah, nikel dan sebagainya. Kemudian juga update berita-berita. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah saya ini sekarang udah punya marketing, ya. Dia inovatif, ya, informatif. Dia sekarang mulai memberi informasi-informasi yang atau berita-berita baik itu domestik atau global, bahkan informasi yang berhubungan dengan indeks bursa lokal atau global, komoditi dan sebagainya. Nah, ini sengaja kita lempar, kita share ke free ya, supaya apa? Supaya sebagai acuan kita, ya. Kadang-kadang kita ngobrol nih sama admin mengingatkan saya, Mbak, harga oil naik. Nah, langsung saya lihat, kan saya nggak mungkin kan sebagai seorang trader yang dimana saya harus memantau semuanya kan. Nah, tapi saya selalu melihat di grup free, diingatkan sama member admin saya. Contoh kayak kemarin ada berita oil naik ke 74 harganya ke 74 poin misalnya. Langsung saya buat weekly jobs-nya. Nah, jadi tidak semua kita handle news yang ada, ya. Jujur aja, secara pribadi kalau saya mau browsing news, wah saya nggak sempet ya. Saya hanya diingatkan, itu. Alhamdulillah sekarang marketing saya, Mas Jauri, ini selalu mengingatkan saya nih, ya. Alhamdulillah juga di-share ke grup free ya, itu. Kemudian, nah ini, bagi yang sudah TA, yang bisa TA, pasti bisa melukis ISG. Kalau bisa melukis ISG, ya, wah, bagus sekali. Nah, nanti sebagai apa? Sebagai rujukan kita. Jujur aja ya, dulu saya belajar TA ini, saya mulai dari ISG. Ya, sampai saya dikatakan teman-teman saya atau member saya dulu ya, saya itu dikatakan Mbah Indeks. Ya, Mbah Indeks. Kenapa? Lukisan saya, prediksi saya, ISG, insya Allah selalu akurat. Itu. Jadi saya dulu mungkin bisa dikatakan bisa melukis ISG. Nah, tapi sekarang kesininya saya jarang-jarang nih. Itu.
Tapi kadang-kadang saya mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, mungkin Bapak Ibu lihat sendiri ya. Saya pernah melukis kan, ya iseng-iseng malam ini saya lukis ISG, kok kayaknya ini koreksi mulu nih. Nah, langsung malamnya saya lukis ISG-nya. Nah, mungkin yang sudah tahu saya, bagaimana lukisan saya ISG-nya itu. Nah, artinya apa? ISG ini penting ya bagi seorang trader untuk sebagai acuan. ISG ini hari ini atau ke depan bagaimana trennya. Nah, kalau sudah membuat lukisan ISG, sudah paham betul tentang supportnya, pasti nanti akan sebagai acuan pedoman untuk trader, untuk trading, khususnya saham-saham yang berhubungan dengan LQ45 atau bank dan sebagainya. Itu. Kemudian yang terakhir ada yang lain apa? Harus responsif. Kan ISG kan tidak bisa diprediksi kan. Kadang-kadang prediksi kita tepat, lancar-lancar aja. Tapi tiba-tiba misalnya kayak kemarin itu Jumat, ya Kamisnya naik lumayan, Jumatnya koreksi. Itu. Mungkin bagi yang paham tahu Jumat koreksi. Ya, biasa kan hari Jumat kan TP nasional kan. Nah, hal seperti itulah kita harus antisipasi. Ya. Nah, itu jadi ISG ini kadang-kadang kita harus juga ingat responsif kalau ISG mengalami koreksi. Apalagi kalau udah koreksinya tajam ya sampai di atas 50 poin ya, itu. Oke, lanjut. Ya. Kemudian oke. Bagi seorang trader, apalagi saya ya, kan saya banyak membuat lejos tuh, fake lejos. Ya. Saya membuat fake lejos. Nah, tentunya saya harus ingat ya, harus ingat yang saya buat. Nah, kalau saya ingat, biasanya saya mereplay. Misalnya, hari ini kan saya share di daftar fake lejos kan ada 40 saham tuh, fake lejosnya. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti kalau hari Senin, contohnya hari Senin ya, hari Senin nanti ada yang bergerak, misalnya saham apa misalnya, saham apa tuh, sampai saya lupa tuh. Mungkin yang belum bergabung ya silakan gabung nanti. Namanya, nah ini, misalnya saham apa ya, contohnya saham Link misalnya, ya saham Link, ya. Nah, Anda tinggal short aja, ya. Kenapa saya kasih gambarnya fake lejos, kemudian di bawahnya ada nomor kan, ada namanya kan, ada telunjuk jari kan, ya enggak. Itu sengaja saya kasih kata-kata nama sahamnya supaya Bapak Ibu bisa search. Ya, kan di Telegram ada fasilitas search kan, mencari kan. Udah, klik kata search itu, kemudian ketik aja nama sahamnya apa, langsung dia lari menuju ke saham yang fake lejos yang saya buat. Itu. Nah, jadi sengaja saya buat beberapa atau sebanyak fake lejos ini supaya Bapak Ibu nanti tinggal kalau ada yang bergerak, ada saham yang bergerak, misalnya saham ERA nih bergerak, langsung aja Bapak Ibu search, klik ERA, langsung dia lari ke ERA. Ternyata ERA bergerak nih. Kemudian gambar fake lejosnya jelas nih, ada potensi naik nih, target price-nya ada nih dan sebagainya. Udah, Bapak tinggal mengambil keputusan beli. Nah, pertanyaannya beli dari harga berapa? Nanti saya jelaskan. Nah, jadi gabung sama CPR tuh enak, sudah dimudahkan. Ibaratnya dimanja nih, ya. Kemudian apa lagi? Banyak ragamnya. Ada LQ45, ada non LQ45, ada second line, ada yang saham gorengan panas, semua ada. Kenapa? Sengaja saya buat semuanya. Kan setiap orang kan beda-beda. Setiap orang kan ada semacam kebutuhan beda-beda. Saya sukanya LQ45, saya sukanya non LQ45, saya sukanya gorengan, atau saya sukanya saham yang syariah. Jadi bank nggak mau, kan macam-macam orang tuh. Nah, jadi sengaja saya menawarkan semua, ibaratnya kalau restoran ini, restoran saya itu komplit, semua makanan ada semua, dari yang modern sampai yang tradisional ada semuanya, itu. Nah, jadi nanti kalau ada yang bergerak, tinggal Bapak Ibu search aja. Nah, sekarang pertanyaannya nih, misalnya Bapak Ibu melihat ERA bergerak, kemudian short, ketik ERA, kemudian muncul nih fake lejosnya ERA. Tapi ternyata fake lejosnya ERA ini udah lama, udah sebulan lalu, atau bahkan seminggu yang lalu lah, ya, atau bahkan seminggu yang lalu. Kalau Bapak Ibu ragu, japri saya, Mbah,
privilege-nya era ini masih berlaku nggak? Nah itu. Jadi banyak member-member saya, khususnya premium, itu japri saya. Mbak, ini privilege-nya era masih berlaku nggak? Mbak, ini privilege-nya BABP masih berlaku nggak? Nah, nanti akan saya jawab masih berlaku. Saya mengatakan berlaku pasti ada dasarnya dong, tidak sembarangan ngetik aja. Pasti ada dasarnya, langsung saya buru-buru lihat indikatornya. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu khususnya premium jangan sungkan-sungkan. Ya, jangan sungkan-sungkan. Tanya, Mbak, privilege-nya masih berlaku nggak? Itu untuk sama apa misalnya, era kayak apa kayak itu. Kemudian member premium saya itu banyak yang bertanya hanya simpel-simpel aja kok. Simpelnya apa? Mbak, TP-nya era berapa? Mbak, TP-nya Bumi berapa? Mbak, Bumi bergerak, TP-nya berapa? Itu. Kemudian ada juga yang tanya gini, Mbak, TP-nya jebol, ada BK-BK-nya nggak? Itu. Bahkan ada yang japri, Mbak, BK-BK-nya ini jebol, ada BK-BK berikutnya nggak? Itu. Mbak, privilege-nya jebol, ada privilege yang baru nggak? Nah itu. Itu udah saya hafal. Nah jadi, kena lagi. Bentar. Hilang lagi ya Mas Jauri? Sudah kelihatan videonya. Ya, oke. Nah jadi itu yang harus yang saya sampaikan ya, khususnya untuk para member ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, tanya sama saya, japri saya itu. Kemudian, nah bagi seorang trader ya itu memang harus ya khusus yang full time ya, yang full trading ya, itu harus benar-benar memantau running trade-nya itu. Kemudian yang terpenting apa? Memantau formasi bid offer-nya. Kalau sudah down di harga sekian, nah Anda harus wajib memantau formasi bid offer-nya. Apalagi pada saat itu saham yang dibeli itu lagi digoreng nih, lagi digerakin nih. Jadi wajib memantau formasi bid offer-nya. Mungkin Bapak Ibu tahu kan, misalnya kita beli era nih, ya di harga di harga 1010, opennya 100. Nah, pas kita beli di 1010, itu mulai ada pergerakan nih, mulai digoreng nih. Mulailah itu, bid offer-nya mulai lincah itu. Kadang-kadang bidnya tebelin, kemudian naik 1015, 1020, 1020 dan seterusnya. Tiba-tiba di 1050 bidnya ditarik, pindah ke over. Nah, itu harus wajib dipantau. Ya, harus wajib dipantau. Kenapa? Karena formasi bid over tuh apa ya? Memang itu semua bukan permainan bandar ya. Artinya memang disengaja oleh bandar. Ada yang sifatnya mancing, ada sifatnya supaya pasar ini khususnya era lagi rame dan sebagainya itu. Ya. Jadi yang menebalkan bid, yang menghilangkan bid itu semua itu bandar bukan retail bukan, itu bandar sengaja ditebel-tebelin tuh. Tiba-tiba ditarik itu bandar semua tuh yang itu. Bahkan nanti offernya tebelin, itu yang punya bandar tuh, bukan retail. Nanti retail ikut-ikutan tuh ya. Nah itulah, jadi formasi bid offer wajib dipantau. Nah nanti akan saya jelaskan nih bagi yang mau bergabung di premium tuh ya, ada kuncinya tuh, formasi bid offer yang baik ya. Nah bukan berarti saya menggarisbawahi ya, tanda kutip ya. Saya mengatakan kalau bagaimana formasi yang baik. Nah itu. Bagaimana memantau formasi yang baik? Bukan formasi bid offer yang akan naik, bukan, salah. Saya mengatakan formasi bid offer yang baik. Itu. Baik dalam arti apa? Nanti kalau bergerak wajib kita pantau. Bukan saya mengatakan formasi bid offer yang naik, salah. Tapi apa? Formasi bid offer yang baik pada saat dia akan digoreng, itu baik. Jadi katakan baik ya. Bukan naik ya, salah. Kalau naik belum tentu dia nanti udah baik, dia naik belum tentu. Itu. Jadi saya katakan formasi bid offer yang baik seperti apa. Nah, saat digoreng dia akan nanti akan tahu nih pada saat dia naik formasinya masih baik nggak. Pada saat dia naik formasinya masih baik nggak bid offernya dan seterusnya. Itu. Kemudian kemudian yang lain, kalau sudah memahami TA, biasanya pola berpikir berikutnya apa? Dia mengkombinasi indikator-indikator lain. Nah, saya pribadi CPR ya, itu ada 5 indikator. Nah, pertanyaannya, 5 indikator apa aja, Mbah? Maaf, saya rahasiakan.
Itu. Jadi ada 5 indikator CPR yang saya pakai pada saat live trading. Maaf saya rahasiakan. Nah, 5 indikator ini saya pakai tidak hanya daily, tidak hanya weekly, tidak ada monthly, tidak hanya monthly aja, tapi menitan. Itu. Apalagi saya full live trading, saya selalu pakai menitan. Kalau menitan nggak ada, saya lihat di daily. Daily nggak ada, saya lihat di weekly sama monthly. Udah, ketemulah untuk melihat apa? TP-nya, target price-nya. Itu. Nah, jadi indikator yang saya pakai ada 5. Ya. Nah, itu saya pakai pada saat live trading berlangsung. Nah, itu saya lihat menitan, kemudian daily, weekly, sama monthly. Makanya di situ ada TPT, BKBK, TP sabar, TP nekat, TP depan mata, itu. Apalagi ada kata-kata TP depan mata. Wah, enak itu. Ya, TP depan mata artinya apa? Jelas di TACPR, ya, jelas di matanya saya, di mata Mbak CPR ini, TP-nya jelas sekali itu. Makanya bahasanya TP depan mata. Nah, sekarang pertanyaannya, saya jangan sampai, apakah saya melihatnya terlambat atau enggak? Kalau saya melihatnya nggak terlambat, kan saya bilang tadi kelewatan kan? Kalau saya nggak kelewatan, nggak terlambat, udah enak, profitnya lumayan. Tapi kalau saya terlambat melihatnya, kelewatan, ya kadang-kadang profitnya sedikit kan. Nah ini semua tergantung mata saya. Mata saya jangan sampai kelewatan atau terlewati itu. Kalau saya melihat duluan tidak terlewati, kemudian saya lihat TACPR-nya, kemudian jelas depan mata saya, TP-nya berapa, langsung saya ketik TP depan mata. Itu jelas sekali itu bakal menuju situ. Kayak kemarin ada tuh yang saya sebutin ada berapa tuh? 2 atau 3 tuh. Waktu kita di free ya. TP depan mata itu. Kemudian ada juga TP sabar. Nah, TP sabar tuh dilihat dari weekly-nya, monthly-nya itu. Itu udah ketahuan tuh. Tapi sabar. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu ini, bisa minggu depan. Itu. Apalagi kalau udah ISG-nya uptrend. Nah, bisa nih, minggu ini jalan semua. Tapi kalau ISG-nya fluktuatif, ya dibanting, ya tertunda deh. Ya, apalagi dipom-pom. Aduh, kalau udah namanya dipom-pom, ibaratnya ini apa ya, tracknya rusak. Sementara tunda dulu nih. Karena dipom-pom kan, ya tahulah grupnya tahu kan. Saya nggak mau ngomong ya grupnya siapa ya. Yang pasti apa? Semua orang udah hafal betul. Apalagi yang senior. Nah, yang senior kan banyak. Yang senior kan banyak, udah banyak tahu siapa tuh pom-pom. Nah, yang newbie-nya juga banyak. Udah perang nih antara senior sama newbie. Ada saham pom-pom, udah rebutan. Rebutan apa? Yang satu beli, yang satu jual. Udah. Yang terjadi apa? Tertunda atau koreksi. Nah itu. Makanya kalau ada saham pom-pom, selalu saya ingatkan. Tetap saya share, kemudian saya kirim weekly news-nya. Kemudian apa kata-kata saya? Kata-kata saya itu biasanya gini, posisi sell bebas ya, ingat di pom-pom. Itu. Nah itu. Jadi sekali lagi, seorang trader yang full trading, ya, seperti saya, itu saya menggunakan 5 indikator. Itu favorit saya tuh. Ya. Bisa untuk fast trade, bisa untuk scalping, bisa untuk swing, ya itu. Kemudian yang lain. Jadi intinya apa? Pola berpikir seorang trader itu dia menggabungkan lebih daripada 5 berapa indikator. Nah, indikator apa aja? Ya ini tips ya. Kalau Anda mau belajar indikator, jangan semuanya, tapi harus kelompokkan dulu. Nah, kelompok 1 nih, contoh nih moving average. Nah, ini paling mendasar nih. Atau dikatakan indikator rakyat. Nah, itu moving average. Di situ nanti ada indikator Bollinger Band. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua apa? Kelompok kedua tentang signal, misalnya stochastic, William, apalagi ya, RSI, RSI, itu. Kelompok yang lain apalagi nih yang menyangkut volume banyak, OBV, MFI, apalagi itu dan sebagainya. Kemudian kelompok yang berhubungan harga, ya, pivot point, Fibonacci dan sebagainya. Kemudian ada juga indikator dewa, ada lagi. Indikator dewa itu apa? Ichimoku. Ya. Itu Ichimoku itu indikator dewa itu. Kalau Anda bisa mempelajari, Anda bisa main menitan, daily, weekly, monthly. Saya jamin. Tapi ya itu belajarnya harus benar-benar apa ya? Itu memang Ichimoku agak susah tuh.
Nah, saya belajar pun juga dulu sampai berapa bulan ya? Hampir 6 bulan lah baru saya bisa gitu. Nah, jadi kalau Anda sudah belajar indikator, semua indikator, setelah mengetahui Ichimoku, ini indikator lain dilewatin, pasti fokus di Ichimoku. Nah, jadi Ichimoku ini saya katakan indikator dewa ya. Nah, silakan tuh nanti Anda belajar ya.